Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dema, kali ini ketemu lagi bersama aku, Balkis Bahmid, di episode Jejak PKI di September Hitam, mengurai kontroversi dan sejarah. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani teman lamaku yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dema Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Thomas Alvin, yang biasa dipanggil Pres Thomas. Gimana Pres kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Sekarang kesibukannya selain menjabat menjadi Ketua Dema U apa aja? Sebenarnya kalau ngomong kesibukan sih banyak ya. Cuman kalau ketika kita ngomong kesibukan, otomatis kita menyebutkan yang bermanfaat aja. Gitu. Iya. Jadi selain sebagai kesibukan organisasi, itu juga sibuk kerja sih. Karena emang sampingannya untuk mata kuliah kan udah clear, terus terkait skripsi udah selesai dan hanya tinggal sidang. Mungkin sekarang lebih ke kerja ketika ada hal-hal yang urgent yang perlu ke kampus untuk menyelesaikan, baru ke kampus gitu. Tapi kalau tiap hari sih enggak ya ke kampus, cuman sering sih ke kampus gitu, karena emang banyak persoalan-persoalan yang mungkin perlu kita dengar dan itu harus kita perjuangkan. Panutan sekali ya Pres Thomas ini. Kali ini kita nggak bakal banyak membahas tentang organisasi, tetapi kita akan membahas tentang PKI. Kalau dari sisi Pres Thomas, gimana sih sejarah PKI, awal PKI di Indonesia? Sebenarnya ketika kita berbicara PKI, perlu kita tahu bahwasanya PKI itu merupakan sebuah partai ya, partai komunis, dan awal sejarahnya di Indonesia, otomatis PKI itu ada itu karena adanya penjajahan pastinya. Dan memang betul awal mulanya PKI itu di 9 Mei 1914. Jadi yang mana awal mulanya PKI itu dipelopori oleh salah satu penjajah Belanda yang mana itu ketika saya juga baca di bukunya Prof. Salim Said itu orang yang mempelopori PKI itu memang seorang propaganda yang hebat, yang mana dari propagandanya dia bisa menghegemoni massa, menghegemoni masyarakat dengan argumentasi yang mungkin itu menjadi tawaran yang menarik buat masyarakat, sehingga partai atau PKI ini harus ada. Itu kata dari sang propaganda yang berasal dari negara Belanda gitu. Seperti itu. Itu sih sejarah singkatnya seperti itu. Tadi kan kita udah bicara tentang sejarah, kemudian dalam konteks politik dan sosial, ketika PKI hadir di Indonesia itu seperti apa, Pres? Oke. Ketika kita melihat sudut pandang PKI dalam konteks sosial dan politik, maka di sini saya mengambil beberapa referensi, salah satunya yang diungkapkan oleh Tan Malaka, bahwasanya dengan adanya gerakan politik yang berideologi komunis itu sangat-sangat merugikan bagi bangsa kita, karena kita paham betul gimana dari gerakan-gerakan komunisme yang mana itu merugikan banget buat masyarakat Indonesia, apalagi di era atau di zaman itu. Kita tidak menafikan bahwasanya memang pada zaman itu dari negara kita memang benar-benar negara yang tertinggal, negara yang mungkin bisa terbilang minim akan pengetahuan juga. Hanya ada beberapa orang yang bisa menjadi pelopor dan menyadari akan bahayanya dari partai komunis itu. Karena dari segi sosial, dari segi politik terutamanya, sebuah ancaman betul ketika PKI ini melaksanakan atau melakukan berbagai gerakan-gerakannya. Karena kalau ketika kita ngomong komunis, di sini sebenarnya ada plus minusnya juga ya. Cuman ketika kita terapkan di Indonesia itu lebih banyak ke minusnya. Karena kalau ngomong komunis, ini bukan hal kemanusiaan lagi yang kita lihat, tetapi gimana kita berbicara soal politik ataupun sosial, bukan hanya baik buruk yang kita lihat, tapi kamu mau menang atau mau kalah. Jadi sisi kemanusiaan atau baik buruk gerakan ini itu udah bukan hal persoalan yang layak untuk diperjuangkan lagi, tapi gimana sekiranya dari partai politik atau dari PKI ini ketika melancarkan gerakan-gerakan politiknya, gerakan-gerakan sosialnya, itu semuanya sifatnya transaksional.
otomatis ketika saya kayak gini saya harus dapat apa, ketika saya melakukannya nanti saya bisa berhasil dalam gerakan yang seperti apa, seperti itu. Tadi kan Pres bilang bahwasanya PKI ini dia banyak plus minusnya, tapi kalau diterapkan di Indonesia minusnya lebih banyak. Yeah. Tapi dalam bacaan yang saya pernah lihat itu ternyata PKI ini didukung oleh banyak kaum intelektual. Ya, itu gimana kalau menurut Pres Thomas melihat hal itu? Kenapa banyak kaum intelektual lebih mendukung berdirinya PKI ini atau melebarkannya sayap PKI ini di Indonesia? Emang kita perlu tahu juga sejarahnya ketika ngomong banyak didukung oleh kaum intelektual, karena dari segi, kalau kita ngomong dari segi pengetahuan, dari segi rasional, bahkan argumentasi yang dibawakan oleh orang-orang PKI memang itu rasional, Pak. Bahkan itu memang seakan-akan semua itu ini manfaat nih buat kita. Jadi mereka itu bisa menghipnotis masyarakat Indonesia bahwasanya apa yang kita adakan, partai dari atau PKI ini yang PKI ini bawa itu menguntungkan gitu. Mereka menghipnotis dengan diksi-diksi yang seperti itu. Tetapi kita tidak juga menutup hal bahwasanya kita juga harus tahu sisi negatif ketika PKI ini tetap ada. Seperti apa kita tahu banyak hal yang ada di Indonesia, bahkan petinggi-petinggi dari perwira TNI Angkatan Darat kan dalam hitungan jam aja, mereka dalam hitungan malam mereka bisa hilang semua petinggi-petingginya. Itu semua kalau nggak propaganda ataupun gerakannya PKI siapa? Dan itu yang kita juga perlu tahu. Memang kalau secara argumentasi, secara penyampaian, memang seakan-akan ini bagus untuk kita aplikasikan, karena kita memang melihat dari negara-negara maju ya, contoh kayak Cina ataupun itu kan juga menerapkan teori-teori komunis gitu, dan itu emang menguntungkan buat kaum berkalangan elit. Tetapi ketika kita ngomong PKI atas nama kerakyatan, maka di situ bukan keuntungan yang didapat, tapi minus aja yang didapatkan, seperti itu. Oke. Kan di propaganda PKI kan dia berhasil menggulingkan para jenderal-jenderal ya. Salah satunya Ahmad Yani yang ditemukan di lubang buaya. Kemudian aku mau tanya, Pres, gimana sih cerita awal mula sampai terjadinya G30 SPKI sampai banyak akhirnya dibunuh antek-antek PKI sampai pendukung ataupun semuanya? Oke. Sebenarnya kronologi ketika kita ngomong pembantaian yang terjadi itu memang menuai kontroversi ya. Bahkan ketika kita banyak baca dari berbagai versi, ya kita tidak mungkin juga menyudutkan ya. Cuman ini sesuai referensi dan bacaan aja. Bahwasanya ketika kita sudah di zaman itu, kita tahu bahwasanya kekuatan dari bangsa Indonesia waktu itu berada pada rakyat dan juga para angkatan atau ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia gitu. Tetapi ketika kita melihat gerakan-gerakannya, bahwasanya di situ memang petinggi-petinggi ABRI ini memiliki kekuatan penuh, salah satunya seperti itu. Dan salah satu kendalanya juga bahwasanya adanya gerakan penghilangan jenderal-jenderal itu merupakan sebuah langkah di mana ketika dia tidak pro terhadap pemerintah. Kan kita tahu dalam dari PKI juga ada yang menyebutkan dari Soeharto, ada yang menyebutkan dari kenapa kok hanya tinggal Pak Prabowo gitu kan, bahkan juga terbilang jenderal seperti itu. Maka salah satunya yaitu adanya, kita tidak menafikan pasti adanya yang namanya kepentingan politik, karena pada saat itu juga kita ngomong era reformasi, Orde Baru juga, dan otomatis ketika dari petinggi-petinggi sudah tidak pro, maka langkah awal biar tidak ada provokator pada masyarakat ke bawah. Kalau gerakan dari bawah ke atas mungkin ini terbilang sulit pada masa itu, tetapi ketika sudah kalangan atasnya saja yang nggak pro, ini malah justru menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dengan basis massa yang sangat luar biasa. Atau meskipun kita tahu di era reformasi itu kegiatannya dari bawah ke atas.
juga kan pemerintah setelah munculnya gerakan PKI itu sangat membabat habis sampai anak turunnya kan. Pun hal itu juga membentuk persepsi kan di masyarakat, gimana PKI itu benar-benar menakutkan. Benar-benar jangan sampai pemerintahan Indonesia itu dimasuki oleh anak turun dari PKI. Kalau Mas Thomas melihat itu seperti apa? Kalau kayak gitu sih, kalau kita memandang dari sudut sosial ataupun politik, kayak gitu merupakan langkah yang bisa terbilang ada kalanya juga benar sih gitu. Tapi ketika kita melihat secara kemanusiaan, maka itu merupakan hal yang nggak baik juga kayak gitu. Tapi saya memposisikan di sini, ini hanya sekedar persepsi pro dan kontra aja ya, dari segi kemanusiaan dan dari segi politik ataupun sosial. Karena ketika kita tahu bahwasanya semenakutkan itu PKI bahwasanya untuk mengakui atau membocorkan terkait hal-hal yang mungkin mereka nggak ketahui, mereka berani menginterogasi atau menyiksa sedemikian parah, sedemikian sadis gitu. Nah, kenapa kok harus dibantai? Karena kita tahu juga jejak-jejak mereka seperti apa. Dan kenapa kok harus sampai ke anak cucunya, bahkan keluarga-keluarganya? Karena ketika kita ngomong manusia, problem atau masalah itu gak akan pernah kelar, apalagi kita ngomong sejarah. Dan dalam jiwa manusia, sifat balas dendam dan hawa nafsu itu selalu ada. Dan bagaimana kita lihat berbagai kasus HAM yang ada di Indonesia, ketika kita meskipun anak cucunya diceritakan bahwasanya dari orang tuanya dibunuh karena itu merupakan pelanggaran HAM negara, dan akhirnya ketika tahu itu mereka gak diam kan, mereka mau menyuarakan. Dan mungkin hal itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah pada saat itu, sehingga mereka membebat habis dari keturunan-keturunan PKI bahkan ke anak cucunya seperti itu. Ini terakhir aja pertanyaannya langsung, dari kisah PKI ini atau perjalanan PKI, gerakan PKI yang ada di Indonesia, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari PKI kalau dilihat secara propaganda, intelektualnya bisa diambil dan lain-lain. Mungkin dari Pres bisa menyampaikan pesan sih untuk teman-teman atau sobat Dema tentang sejarah PKI ini di September Hitam. Propaganda dari segi intelektual, dari segi argumentasi dan rasional kepada masyarakat itu mungkin perlu kita tiru, perlu kita acungkan jempol dan kan sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa gitu. Bagaimana dia bisa mempengaruhi masyarakat, atau meskipun dia terbilang sebagai partai ataupun partai hal yang dilarang oleh negara, tetapi meskipun kayak gitu ternyata mereka bisa mempropaganda masyarakat sebanyak itu. Berarti kan secara penyampaian dan desain atau konsepannya itu sangat bagus gitu. Jadi seperti itu. Cuman secara gerakan yang mereka aplikasikan itu yang sangat kita notice, bahkan itu nggak bisa kita tiru. Juga bisa di notice juga bahwa orang-orang yang bisa membentuk desain atau propaganda yang baik, berarti mereka bacaannya atau pengalamannya sangat baik ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau pesan kepada anak muda sih zaman sekarang ya, bahwasanya kita juga harus peka, kita harus tahu akan sejarah. Karena cuman jangan karena kita hanya sekedar tahu, setelah kita tahu kita ada tindakan, ada aplikasi terkait sejarah gitu. Karena siapapun yang mau masuk sejarah, ya mereka yang harus berdarah gitu. Intinya untuk anak muda sekarang pilihannya hanya dua, kita yang ambil peran atau kita biarkan generasi terlantar. Itu aja dari saya. Keren banget, walaupun ini singkat pembicaraan kita tentang sejarah PKI di September Hitam ini, banyak insight yang kita dapat dari Pres Thomas. Aku selaku host hari ini sangat bahagia bisa ketemu teman lama aku, dan aku mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan hadir ke podcast Dema FDK di episode ini. Selamat bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.